Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Arlan, peserta PLTB 2 Angkatan 25, akan menyampaikan hasil pre-learning untuk klaster yang pertama, yaitu klaster kepemimpinan. Dalam klaster kepemimpinan ada 3 materi, yaitu kepemimpinan 2, manajemen inovasi, dan yang terakhir adalah coaching and nurturing people. Pada kepemimpinan 2 ini terdapat definisi kepemimpinan, di mana kepemimpinan adalah hubungan di mana suatu orang mempengaruhi perilaku, tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain. Jadi, nilai seorang pemimpin bukan ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di dalam pengawasannya. Ada 3 macam unsur kepemimpinan, yaitu pemimpin itu sendiri yang dia memiliki wewenang serta dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut. Yang kedua adalah anggotanya atau bawahannya yang membantu pemimpin sesuai dengan tugasnya. Dan yang ketiga adalah misi, tujuan, dan target, yang mana akan direalisasikan sesuai dengan landasan budaya organisasi. Peran kunci pemimpin inovasi. Inovasi dalam organisasi merupakan tanggung jawab setiap individu dan setiap pemimpin pada setiap level. Setiap orang perlu menyadari perannya pada penciptaan inovasi. Adapun design thinking process. Design thinking process adalah proses berulang yang non-linear yang digunakan tim untuk memahami pengguna, men-challenge asumsi, mendefinisikan ulang masalah, dan membuat alternatif solusi inovatif untuk membangun prototipe, dan terakhir adalah untuk mengujinya. Kriteria penilaian ide inovasi. Ada 7 dalam menilai penilaian inovasi. Yang pertama adalah usability-nya, kegunaan itu sendiri, clarity-nya, kepastian inovasi tersebut. Yang ketiga adalah integration, memastikan inovasi itu selaras. Yang keempat adalah scalability-nya, inovasi dapat direplikasikan dengan dan diperbanyak. Yang kelima adalah profitability-nya, kemampuan ide inovasi untuk menghasilkan laba. Yang keenam adalah stability, jangka waktunya. Dan yang ketujuh adalah stickiness, seberapa jauh inovasi melekat pada kehidupan pelanggan. 5 fase project management. Yang pertama adalah conception dan initiation. Salah satunya adalah hasilnya project charter. Yang kedua adalah definition and planning. Hasilnya salah satunya adalah scope and budgeting. Yang ketiga adalah launch and execution. Hasilnya antara lain adalah status and tracking dan seperti KPI. Yang keempat adalah performance and control. Salah satu hasilnya adalah quality deliverable objective. Yang kelima adalah project close, laporan postmortem. Manfaat prototype yaitu menerjemahkan ide kita menjadi bentuk yang nyata, memudahkan kita untuk mendapatkan umpan balik, memungkinkan kita menemui isu terkait desain produk secara tepat. Selanjutnya juga dapat menjadi alat untuk berkolaborasi antar bagian, dan yang terakhir memberi inovasi terkait material, biaya, dan aspek produksi. Kita masuk ke coaching and nurturing people. Peran pemimpin ada 4. Yang pertama adalah sebagai panutan, yaitu pemimpin sebagai contoh. Yang kedua adalah sebagai perintis, pemimpin harus terjun langsung. Yang ketiga adalah pemimpin sebagai penyelaras, pemimpin sebagai kolaborator dan menjaga harmoni. Yang keempat adalah pemimpin sebagai pemberdaya, pemimpin harus
dapat mengempowering anggotanya. Yang terakhir adalah peran leader dalam pengembangan SDM, yaitu yang pertama, tugas leader adalah memastikan pencapaian target kinerja tim. Setiap anggota tim harus memahami targetnya dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Leader juga harus mampu mengkomunikasikan, memotivasi, dan mempersiapkan anggota tim untuk dapat berkontribusi optimal. Metode yang dapat dilakukan leader antara lain adalah mentoring, coaching, dan konseling. Leader harus melengkapi diri dengan metode-metode pengembangan individu di atas untuk mewujudkan target kinerja. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan untuk klaster yang pertama, kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.